Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan yang baik. Dan puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang mempercayakan kami untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah kami dalam kemurahan-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan, kami maknai dengan benar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, karena kebenaran yang Engkau miliki, hanya Engkaulah yang dapat menyingkapkannya kepada setiap kami. Terpujilah Tuhan yang adalah firman hidup itu. Amin. Amsal pasal 12 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19 saya akan baca bagi kita sekalian dan jemaat dapat menyimak dan mendengarnya. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Adalah berbahagia saya dan juga Bapak Ibu yang membaca firman Allah, mendengarkan, kita renungkan bersama dan nanti kita juga berjuang untuk melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita hari ini cukup menarik, adalah mulutmu harimaumu. Satu ungkapan peribahasa yang selalu kita dengar, bahkan mungkin kita pernah ungkapkan, mulutmu harimaumu. Kalimat mulutmu harimaumu, orang biasanya memaknai dengan pengertian satu perkataan yang mungkin terlanjur kita ungkapkan tanpa kita pikirkan, maka itu bisa merugikan diri kita sendiri. Atau juga mulutmu harimaumu, ada juga yang mengatakan bahwa ini sebuah kewaspadaan bagi mulut kita sendiri. Artinya bahwa kita berhati-hati. Jangan sampai mulut kita itu juga melukai kita sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa seperti harimau yang sudah dijaga, diberi makan, tapi justru kembali untuk menerkam pawangnya. Nah, itu mulutmu harimaumu. Kalimat ini bukan hal yang sebenarnya asing bagi kita. Bukan hal yang baru juga tentunya. Karena di dalam kehidupan kekristenan, Salomo sebagai orang yang berhikmat dan bijaksana pun pernah memberikan nasihat bagi orang percaya pada waktu itu, supaya hidup bijaksana dan berhikmat dalam berkata-kata. Artinya ketika kita berkata-kata, ketika kita mau mengungkapkan sesuatu, harus didahului dengan berbagai macam pertimbangan. Supaya pada akhirnya perkataan-perkataan itu tidak kembali menjerat kita atau tidak kembali menerkam kita sendiri, tetapi justru perkataan-perkataan kita itu menjadi sesuatu bagi orang lain. Maka dalam bagian ini dapat kita bedakan antara orang yang bijak dalam berkata-kata dan juga ada tipe orang yang bodoh dalam berkata-kata. Orang bodoh di sini berarti bukan orang yang tidak berakal budi. Tetapi orang bodoh yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah orang yang tidak mampu untuk mempertimbangkan segala sesuatu ketika dia berkata-kata.
Maka jelas bagian firman Tuhan ini mengingatkan dan menasehati setiap kita supaya bijak dalam berkata-kata. Kenapa harus bijak dalam berkata-kata? Karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu bisa menjadi baik bagi kita, tetapi juga konsekuensi itu bisa menjadi buruk kalau kita tidak berhikmat dalam mengungkapkan sesuatu. Maka nasihat yang cukup bijak dari Salomo untuk setiap orang percaya, agar bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertingkah laku, bagaimana dalam kehidupan pergaulan mereka sungguh-sungguh dapat menjaga diri dan menahan diri dalam berkata-kata, terutama itu. Karena kalau tidak menjaga mulut, tidak menjaga perkataan, maka kehidupan bersosialisasi, kehidupan dalam bermasyarakat, itu bisa menjadi retak hanya karena perkataan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu tentang tipe orang yang bodoh dalam berkata-kata atau dalam mengungkapkan sesuatu. Hal yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-15 adalah jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Yang pertama, ketika orang bodoh mengungkapkan sesuatu, dia selalu merasa diri benar dan dia tidak mau menerima nasihat daripada orang lain. Jadi menurut orang bodoh, setiap hal yang dia ungkapkan, sekalipun orang sudah terluka, tetap dia berkata bahwa dia benar pada perkataannya. Jadi tidak ada satu pertimbangan, tidak ada satu hal yang mungkin menjadi bagian untuk dipermudah dalam hal mempertimbangkan itu. Tetapi justru dia selalu pada prinsip yang ada, bahwa apa yang dia katakan itulah yang paling benar, sedangkan orang lain tidak benar dalam perkataannya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sedangkan bagian yang kedua, ciri dari orang yang bodoh ketika dia berkata-kata. Ciri yang kedua adalah dia cepat mengungkapkan atau menyatakan sakit hatinya. Kalau dalam terjemahan lain adalah begini, dia cepat mengutarakan sakit hati ketika dia tersinggung. Jadi ada orang yang cepat sekali mengeluarkan ekspresi atau mengungkapkan isi hati bahwa dia lagi sakit hati karena terluka dengan perkataan sesamanya. Nah, kadang-kadang bagian ini kita merasa itu biasa Bapak Ibu. Tetapi justru hari ini bagian firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa hanya orang bodohlah yang akan cepat berkata sakit hati ketika dia tersinggung. Dan yang ketiga, orang bodoh atau ciri daripada orang bodoh ketika dia berkata-kata adalah setiap perkataannya itu adalah perkataan yang menipu. Maka di ayat yang ke-17, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Artinya perkataan ketika dia bersaksi, kata saksi yang diungkapkan bukanlah sebuah kebenaran, tapi dia memutarbalikkan setiap fakta yang ada. Artinya dia sedang menipu. Bahkan kebohongan yang terus keluar dari mulutnya. Nah, ini yang dikatakan bahwa seorang yang bodoh itu adalah orang yang cepat suka menipu. Lalu dikatakan juga bahwa orang yang bodoh adalah setiap perkataannya itu penuh dengan kritikan, penuh dengan menjatuhkan, melemahkan. Kalau anak muda bilang pembunuhan karakter. Selalu melihat yang lemah, selalu melihat yang kurang. Jadi dia cepat mengeluarkan kritikan-kritikan yang pedas tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, ini juga adalah ciri orang yang bodoh, artinya dia tidak mempertimbangkan berbagai macam hal ketika dia berkata-kata. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perenungan atau pembacaan firman Tuhan ini, konsekuensi yang cukup kejam yang diberikan bagi orang yang bodoh atau orang yang cepat berkata-kata dengan tidak bijaksana, atau dia menipu, atau dia tepat berkata bahwa dia sakit hati, maka konsekuensi yang cukup buruk sekali, yaitu dia terjerat dengan pelanggaran bibirnya sendiri.
Kata terjerat ini artinya dia terperangkap. Dia sudah terjerumus di dalamnya. Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudara pernah bertemu dengan atau melihat orang yang menjerat binatang? Kalau binatang itu sudah terjerat, maka binatang itu tidak bisa lepas. Kalau tidak ada orang lain yang datang untuk melepaskan dia dari ikatan jeratan itu. Sama halnya dengan setiap orang percaya atau umat Tuhan. Kalau kita ada di dalam perkataan bahwa kita sakit hati karena kita tersinggung dengan orang lain, sakit hati itu hanya akan membuat kita kepada kehidupan yang tidak damai sejahtera. Kita terjerat dengan itu, terjerat dengan keadaan seperti itu. Sama halnya dengan orang yang menipu, orang yang berbohong, perkataannya penuh dengan tipuan, dusta. Maka ketika dia terjerat, dia terperangkap dengan situasi seperti itu. Sekali berbohong, maka dia akan terus-menerus menjadi seorang yang berbohong. Maka hidupnya hanya ditutupi dengan kebohongan dan kebohongan. Dan konsekuensinya adalah apa? Adalah mati. Dan ini peringatan keras bagi setiap kita supaya kehidupan orang percaya jangan sampai perkataan kita, jangan sampai kebiasaan kita dalam mengungkapkan sesuatu tanpa pertimbangan yang panjang. Itu akan membuat konsekuensi yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi baik dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada satu ungkapan yang cukup bijak juga, yang mengarahkan kita juga, yang membawa kita tentang orang yang bijak dalam berkata-kata, atau orang yang bijak dalam mempertimbangkan segala sesuatu, sehingga ketika dia mengutarakan pendapat atau dia mengutarakan satu sikap dirinya, dia bijaksana dalam hal itu. Nah, inilah yang Amsal Salomo mengutarakan dalam perenungan kita dengan orang yang bijak dalam berkata-kata, yaitu di ayat yang ke-15b, yaitu siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Artinya ketika dia mau mengutarakan sesuatu, ketika dia mau mengatakan sesuatu, dia pertimbangkan itu secara matang, dia pikirkan itu secara baik. Kalau bisa, dia mencari nasihat dari orang-orang lain tentang apa yang mau dia sampaikan. Sehingga pada akhirnya ketika dia mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan, maka dia mengutarakan pendapat yang penting itu dalam hidupnya. Maka pendapat itu, kata-kata yang dia keluarkan, itu akan menjadi sesuatu yang hidup. Itu yang pertama. Yaitu dia mempertimbangkan segala yang dia ucapkan. Jadi orang yang bijaksana dalam berkata-kata adalah orang yang mampu mempertimbangkan setiap perkataannya dengan baik. Apakah itu baik untuk memberkati atau apakah itu baik untuk menjatuhkan atau melemahkan. Nah, ini yang menjadi nasihat yang pertama untuk kita menjadi orang yang bijak dalam berkata-kata yang baik dan benar. Lalu ketika dia menyikapi situasi, biasanya situasi dari luar datang dalam kehidupan kita tanpa kita mempertimbangkan atau tanpa kita diam atau tenang, kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang pada akhirnya bisa menjatuhkan kita sendiri. Tetapi bagian ini di ayat yang ke-16b. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Artinya orang itu tenang ketika dia menghadapi segala situasi, ketika dia terintimidasi dalam keadaan yang tertekan. Dia tenang sehingga dia mampu mengutarakan perkataan-perkataan yang baik dengan mengabaikan cemooh-cemooh yang ada. Lalu orang yang bijak dalam berkata-kata adalah orang yang selalu berkata benar dan jujur. Artinya apa Bapak Ibu? Kehidupannya itu dituntun dalam kebenaran. Dan ketika hidupnya dituntun dalam kebenaran, apapun yang dia lakukan pasti dia lakukan dengan benar. Perkataannya pasti perkataan yang benar.
tingkah lakunya adalah tingkah laku dalam kejujuran. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan kebenaran. Maka orang yang benar dalam berkata-kata, dia akan mempertimbangkan itu dan dia lakukan dalam kejujuran dan dalam kebenaran dan juga dalam keadilan. Lalu yang selanjutnya, orang yang bijak mengeluarkan perkataan, yaitu kata-kata yang terucap, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang memiliki kuasa, yaitu kuasa penyembuhan, kuasa penyemangat, kuasa yang membangkitkan semangat orang lain. Ketika kita berhadapan atau bertemu dengan orang yang susah, kita memberikan satu kekuatan dalam kebenaran firman. Kita memberikan masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang penuh dengan hikmat untuk membawa orang-orang tersebut ke dalam jalan yang benar. Nah, inilah yang Salomo mau maksudkan kepada setiap kita, supaya pada akhirnya kita tidak terjebak atau tidak terperangkap dengan perkataan kita sendiri. Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau kita sudah terperangkap atau kita sudah terjerat dengan situasi kita? Kita sudah ada dalam kebohongan yang besar. Kita sudah ada dalam situasi di mana kita mulai mengatakan bahwa kita sakit hati seketika itu juga. Kalau kita ada dalam situasi itu, apa yang harus kita lakukan? Bagian ini terus mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, datang kepada Allah yang adalah sumber hikmat, dan memohon kasih karunia daripada Tuhan untuk menuntun kita kembali kepada kehidupan yang benar, supaya kita menjadi pribadi yang dibenarkan oleh Allah dan dituntun dalam kebenaran, dan kita memperkatakan kebenaran dan dalam pertimbangan yang ada. Apalagi dalam situasi COVID ini Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai ketika tetangga kita, ketika saudara kita, mungkin dia terkena COVID-19, kita mulai mengintimidasi dia. Kita mulai menjadikan mereka adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak menjaga kesehatan, tidak mengikuti protokol kesehatan dan yang lain-lain. Perkataan-perkataan seperti ini bisa membuat orang-orang yang terkena COVID itu menjadi lemah dan akhirnya mereka menjadi khawatir dalam diri mereka dan merasa tertuduh dan merasa bersalah. Tetapi adalah baiknya kita bijak ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang berada dalam situasi yang sulit atau terpuruk. Semisal mereka ada dalam situasi ada di dalam COVID-19. Kehadiran kita memberikan satu kesembuhan, memberikan kehidupan yang baru kepada mereka untuk hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Atau ketika kita dalam berbuka usaha, kita dalam lobi-lobi dengan yang lain, dengan pengusaha yang lain A, B, C, kita melakukan transaksi dan yang lain-lain. Apakah kita masih ada di dalam kebenaran atau kita bersilat kata? Kita menutupi kebohongan demi kebohongan supaya kita menjadi maju dalam usaha. Saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak atau jangan sampai kita terperangkap dengan keadaan kita. Ingat, konsekuensi dari apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita ambil pada masa yang mendatang. Kalau kita ambil di jalan yang salah, konsekuensi yang akan kita terima adalah keadaan yang sulit. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran dan hidup dalam pertimbangan bijaksana dan dalam ketenangan, hari ini kita melakukan dengan bijak. Kita tidak melihat hasilnya, tapi dia akan terus menuntun kita sampai selama-lamanya. Itu janji firman Tuhan, bahwa orang yang bijaksana dituntun sampai selama-lamanya. Tetapi orang yang bodoh hanya sekejap mata. Artinya hanya sesaat. Jadi mari
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bijak-bijaklah kita dalam berkata-kata. Bijak-bijaklah kita atau menahan diri untuk menjadi tenang supaya tidak berkata-kata ketika kita sedang emosi. Kadang-kadang tanpa kita sadari waktu kita emosi, apa saja kita keluarkan, kita ungkapkan semua hal. Ingat, penyesalan selalu terakhir. Jangan sampai kita menyesal. Tetapi penyesalan itu masih ada anugerah bagi setiap kita yang datang untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kalau hari ini kita yang sudah ada dalam orang yang bijaksana, tetap mohon hikmat Tuhan untuk kita berjalan dalam kebenaran dan dituntun sampai kepada kekekalan. Tetapi kalau hari ini kita ada dalam situasi bahwa mulut kita menjerat kita sendiri, maka mari datang di hadapan Bapa, memohon belas kasihan Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Maka Dia Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, terus berbelas kasih bagi setiap miliknya yang mau datang dan mohon ampun. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi bijak dalam berkata-kata. Amin. Mari kita berdoa. Kami adalah orang-orang yang lemah, Tuhan. Kami cepat berespon ketika situasi mendesak kami. Kami bisa terjebak dalam tipu muslihat, atau mungkin kami terjebak dengan ungkapan cepat sakit hati karena kami kecewa dan tersinggung. Pagi hari ini dalam kebenaran firman mengingatkan kembali kepada kami, yang membawa kami untuk menjadi orang yang bijaksana dalam berkata-kata. Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Saudara-saudara kami dalam lingkungan Sobengkong yang sedang mengalami situasi yang mungkin sulit dalam hidup mereka, kami berdoa, Allah berbelas kasih kepada kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Tolong kami, karena kami jauh dari kesempurnaan. Kami melukai hati sesama, kami melukai hati orang tua, kami melukai hati anak-anak, melukai orang-orang di sekitar kami dengan perkataan kami. Tanpa kami sadari Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami dan berikan hikmat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami dalam firman-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.